Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Husna, Jalan Kusnan, Kota Cirebon. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman senantiasa kita raih atas kecenderungan hati kita berpihak kepada Allah. Sebab banyak manusia yang diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi Al-Quran, dijelaskan tentang Al-Quran, inilah Islam. Mereka tidak mau. Sami'na wangdurna, mendengar nanti diundur-undur. Sami'na wa asoyna, mendengar tapi dia mengecohkan. Nanti lagi dan seterusnya. Tapi ada yang juga sami'na, terus mendengar dan mengingkari, menolak tentang Islam. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mengakui keberadaan Islam kita atas keyakinan, kepercayaan, keimanan kita. Nah, mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang beriman, bukan orang yang Islam. Sebab orang yang beriman, yakin kepada Allah dan Rasulnya, otomatis dia menjadi orang Islam. Tapi ada orang yang ngaku Islam, belum tentu beriman. Dia hanya pengakuan di bibir, syahadat hanya dengan lisan, sementara perintah dan apapun yang ada di dalam Islam harus dikerjakan, dia enggak mau mengerjakannya. Bahkan bisa jadi sebagian dikerjakan, sebagian ditinggalkan, bahkan sebagian mengikuti adat istiadat, mistik, klinik, musyrik dan sebagainya. Sehingga masyarakat kita bisa dibagi dua. Ada yang masyarakat betul-betul muslim yang beriman, ada yang masyarakat muslim yang musyrikin. Sehingga sulit untuk bagaimana kita membangun kebersamaan keislaman dalam bermasyarakat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, melalui Ramadan pasca Idul Fitri ini, bagaimana kita merajutnya kebersamaan secara harmoni umat Islam dalam satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Waduh, apalagi nanti dalam berbangsa dan bernegara, lebih dahsyat lagi. Bermasyarakat aja dulu bagaimana secara kita konsekuensinya sebagai orang yang muslim, bukan muslim KTP. Ramadan telah mendidik kita menjadi manusia yang takwa. Itu harapannya lulus pasca Idul Fitri. Ditempa berbagai macam aktivitas menuju ke sebuah ketaatan dan perintah, berbagai aktivitas yang bernilaikan ibadah dan bersedekah bernilaikan pahala, sehingga diharapkan orang yang seperti itu mendapatkan Lailatul Qadar, satu semangat hidup, ya, 1000 tahun lagi, 1000 bulan ke depan, luar biasa.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan menghasilkan takwa. Bagaimana kita wujudkan dalam kebersamaan setelah Idul Fitri ini? Kira-kira orang yang bertakwa itu ada satu kesatuan dalam hidup bermasyarakat, kebersamaan, atau masih menyendiri secara pribadi? Padahal kita pada hakikatnya manusia hidup bermasyarakat, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita sakit, kalau kita meninggal, siapa yang ngubur kalau bukan tetangga? Atau nggak usah dikubur sama keluarganya, ya, masukin ke lemari es, nggak mungkin. Nah, disinilah takwa sebagai satu, ya, prinsip bagaimana kebersamaannya dalam bermasyarakat. Sebab raih takwa dalam Ramadan itu menjadi sebuah alternatif bagaimana kita melangkah ke depan setelah Idul Fitri itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Nah, di sini takwa itu taat kepada Allah dan Rasulnya, Anda akan mendapatkan rahmat keberkahan. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat keberkahan, bagaimana kita ini yuk berbagi bersama tetangga, saudara, teman, sejawat bermasyarakat. Rasanya sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat ini yuk kita berbagi bersama dengan sesama kita dalam bertetangga, bermasyarakat. Orang yang demikian diharapkan itu adalah orang yang senantiasa mengharap ridho Allah, ya, mengharap ampunan Allah, ya. Senantiasa pengen benar, kalau salah minta maaf, wasari'u ila magfirah, segera cari ampunan kepada Allah. Itulah orang yang takwa. Sehingga orang yang takwa, yang berharap ampunan Allah itu ketika dia punya duit ataupun tidak punya duit, rezekinya sempit atau jembar, senantiasa berbagi. Ya. Fis-sarra'i wa darra. Sedikit banyak berbagi, kebersamaan. Ditambah lagi jamaah sekalian, hasil takwa, wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Luar biasa nih. Senantiasa tidak akan marah-marah karena kita sudah merasa ingin hidup bersama bermasyarakat. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Siapapun yang salah, sebelum minta maaf sudah aku maafkan. Makanya ada halal bil halam. Saling menghalalkan artinya saling memaafkan. Kalau Anda punya dosa sama saya punya dosa sama Anda, yuk kita saling mengikhlaskan, menghalalkan. 0-0. Mari kita diawali dari 0. Bulan Syawal. Nah, disitulah. Karena sudah semakin menjalin rasa kebersamaan. Makanya istilah itu dikatakan silaturahmi. Sil man qata'aka wa ahsin kama asa'a ilaik. Bersilaturahmilah kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu. Sudah, saya tidak mau ketemu lagi, menginjakkan rumahmu. Putus hubungan kita. Ketika ada saudara, ada teman kita yang begitu, kita datangi rumahnya bersilaturahmi. Kalau dia kira-kira lagi pailit, lagi sakit, lagi apa, kita bawa oleh-oleh. Kalau enggak, minimal kita bawa untuk istrinya atau untuk anaknya. Sambil bersilaturahmi. Menghubungkan hubungan yang putus, itu silaturahmi. Dan berbuat baiklah kepada orang yang telah jahat kepadamu. Wa ahsin kama asa'a ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang yang telah mendolimi kamu, yang telah jahati kamu. Kita balas dengan kebaikan.
Tuh luar biasa nih. Ya. Atau kita pernah punya pemimpin di kantor atau di mana saja di organisasi, pernah kita ini dituduh macam-macam apa dan sebagainya, sakit rasa hatinya. Saya tidak ngerasa dituduh mencuri, saya tidak ngerasa dituduh korupsi, saya tidak ngerasa dituduh macam-macam. Akhirnya dipecat dari perusahaan, dipecat dari kepegawaian, padahal tidak melakukan apa yang dituduhkan. Sakit, telah didolimi, tapi kemudian dia maafkan, dia datang, ya, sambil menyambungkan kembali. Ternyata benar tidak bersalah. Ya. Akhirnya yang menuduh tadi minta maaf. Setelah kita datangi, kita jelaskan, waktu kemarin dijelaskan tidak percaya, tidak yakin. Tapi terbukti yang melakukan itu bukan saya kan, si Anu. Ya, disitulah telah putus hubungan, telah putus yang lainnya silaturahmi nyambung. Namanya silaturahmilah. Ya. Hubungilah, datangilah, berziarahlah kepada siapapun yang telah melakukan hal yang kurang baik. Luar biasa kalau ajaran Islam ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, apalagi bernegara. Waduh, kita tidak sembarangan, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, kita mohon maaf. Ketika kita ini dituduh salah, ya, kita akan memaafkan. Luar biasa. Ya. Islam mengajarkan. Kenapa? Karena Idul Fitri membuahkan semangat takwa. Yang takwa itu diwujudkan dalam kehidupan. Penuh dengan kesadaran, penuh dengan kebersamaan, ritual peribadatan. Maka ini modal takwa sebagai membangun masyarakat luar biasa kalau dipakai. Ya. Gambarannya secara umum adalah di dalam surat di juz amma, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di mana masyarakat itu taat dan patuh, mengabdi beribadah kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', at'amahum min ju', bebas dari rasa lapar, dari makanan-makanan yang kira-kira bisa menghilangkan kelaparan, ya. Wa amanahum min khauf, dan ada rasa aman, tidak ada rasa ketakutan. Jadi masyarakatnya tentram, nyaman, tidak kelaparan, rajin ibadah semua. Masyarakatnya masyarakat yang betul-betul suksesi dalam Ramadan, sehingga Idul Fitri menjadi satu fitrah manusia berbuat baik semua. Sehingga tidak ada di kampung itu pencurian, tidak ada di kampung itu keretakan sesama tetangga sama warga. Sepeguyup, ketika ada persoalan apapun maka gotong royong bersama, patungan, sumbangsi, dermawan dan seterusnya. Ketika ada orang yang miskin yang kebetulan membutuhkan, kita bantu. Kalau di PHK, gimana caranya supaya bisa kerja kembali atau usaha dagang, punya keterampilan apakah? Saling membantu sehingga tidak ada di antara kita itu ya merasa paling kaya sendiri atau paling sendiri, yang lainnya kemudian berharap sama dia. Tapi kebersamaan, satu konsep yang luar biasa, ya, yang mana ini terbina dari awalnya syahadatnya dengan benar, sholatnya baik, ya, di rumah, di masjid bersama kompak, senantiasa selalu bertemu, sehingga tahu tetangga, teman atau sahabat apapun dalam masjid yang tidak hadir dan sebagainya ada apa, terkontrol.
Ya, masjid sebagai rumah Allah membangun masyarakat kebersamaan di dalamnya. Sehingga luar biasa. Makanya ada istilah halal bihalal, dilaksanakan kebersamaan yang belum sempat ketemu dalam satu acara lebih luas lagi, maka di sanalah saling keakraban kebersamaan. Luar biasa. Kalau di sana ada pemimpin yang misalkan baru saja dilantik jadi wali kota, bupati atau gubernur, kemudian dia menyatakan, wahai rakyatku, ayo kita bangun semangat dengan Idul Fitri, kebersamaan. Yang dulu di antara kita saling menyalahkan dan saling menuduh dan sebagainya, sehingga kita ini kurang kompak dan tidak ada kebersamaan. Ayo, itu hilang, hapus jauh-jauh. Dan sekarang dari mereka yang para pejabat teras di bawahnya, baik kepala dinas dan seterusnya, mari kita bangun kota ini. Jangan ada dusta di antara kita. Yang sudah biarlah berlalu. Jangan ada berita-berita lagi ketika ada hal urusan apapun dihubungkan dengan duit. Duit, bayar. Tidak ada. Dan di antara Anda sebagai kepala dinas dan sebagainya, dulu sebelum saya ini dilantik, Anda waktu menduduki jabatan ini adalah Anda menggunakan duit. Dan sekarang tidak ada zamannya lagi. Tidak ada main duit. Ayo kita bangun kebersamaan. Kita halalkan yang dulu anggap saja dihapus. Ke depan mari kita bangun kebersamaan. Kalau ada di antara Anda semuanya melakukan hal yang seperti dulu, maka akan saya langsung pecat. Luar biasa kalau ada kepala daerah begitu. 20 menit sebelum adzan tinggalkan semua tempat duduk kerjamu, masuk ke dalam masjid kantor, sama-sama sholat berjamaah, agar mengingatkan Anda kerja yang benar. Fal ya'budu, beribadah, supaya tidak melakukan penyelewengan dalam kerja Anda semua. Wah, kalau bupati, wali kota atau gubernurnya begitu ngomongnya, enak masyarakat. Wah, ini gubernur dan contoh wali kota atau bupati yang kita harapkan. Ya, sehingga bisa merajut membangun masyarakat kotanya, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang kita harapkan bersama. Yuk kita modal Ramadan, Idul Fitri sebagai satu modal kebersamaan dalam membangun masyarakat, berbangsa dan bernegara. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.